Dari studio lantai 2, pelataran Mojoroto Indah Blok E1 Kota Kediri, kami hadirkan podcast PNM Kediri Punya Cerita. Lewat cerita, kita bangun hubungan yang bermakna. Podcast PNM Kediri Punya Cerita bersama saya Irfan. Kita kedatangan tamu hari ini, salah satu karyawan PNM Kediri yang mempunyai suatu usaha yang sangat bagus kalau menurut saya sih. Kita panggilkan Pak Ari. Yo Pak Ari, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Irfan. Hari- Gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik Pak. Alhamdulillah baik Pak Ari. Hari ini sepertinya kok sumringah begini. Ya habis ngopi tadi. Kalau boleh tahu nih Pak, Ya gimana? awal mula di PNM itu masuk PNM tahun berapa ya? Dulu saya awal dari tahun 2009. Wah 2009 ya lama ya Jadi Pak. Sudah 11 tahun. 11 tahun Pak. 12 tahun berarti ya? Wes ngelontok berarti ya. Betul sekali. Dulu pertama kali di posisi apa Pak? Dulu awalnya masuk itu di marketing officer. Kalau dulu namanya marketing officer di unit Kediri Kota. Jadi kebetulan juga di kota juga. Aslinya di kota, juga di awalnya di marketing di wilayah kota juga. Itu kira-kira pernah dipindah kemana aja Pak? Atau di Kediri Kota aja dari dulu sampai sekarang? Ya alhamdulillahnya waktu awal masuk sampai dengan terakhir posisi di manajer unit juga tetap di kota. Oh manajer unitnya di Jadi Kediri mulai Kota? 2009 sampai 2013. Loh, dari AO ke manajer itu kira-kira ada atasnya lagi? Kalau di AO itu kurang lebih sekitar 2 tahun ya. Kemudian dulu kan ada loan officer Oh LO iya, iya. atau kalau yang barusan namanya APU, Oh iya. analis pembiayaan unit. Nah itu 2011 sampai 2013. Jadi mulai 2013 baru pegang unit di Kediri Kota. Oh siap. Terus setelah itu langsung masuk ke cabang dulu atau pindah ke unit Oh pindah lain? dulu Oh pindah di dulu. Kediri Kota kurang lebih sekitar 2 tahun. 2015 baru ada mutasi di wilayah Sambi, Kediri Selatan. Semakin jauh dari rumah berarti ya Pak? Kalau dari asal rumah ya enggak kan masih di wilayah Kediri. Oh setelah dari Sambi akhirnya ke kantor cabang Pak? Ya 2018 awal. Itu langsung jadi seperti sekarang atau Ya divisi seperti yang lain? sekarang. Oh. Jadi sekarang di 2018 sampai hari ini. sampai ya. hari ini ya Pak? Kurang lebih 3 tahun ya. Iya. Saya dengar ini Pak dari rumput yang bergoyang. Loh. Rumput bergoyang ya Pak? Jadi saya dengar itu Pak Ari mempunyai suatu produk yang dijual yang katanya mau diekspor ke luar negeri. Loh, infonya dari mana nih? Dari rumput yang bergoyang tadi. Loh. Loh. Itu apa usahanya Pak? Kalau boleh tahu. Mau tahu? Mau dong. Mau tahu atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Ya, itu sih mulainya sudah kalau sampai sekarang ini kurang lebih sekitar 4 tahun. Wah lama juga ya. Ya, 2017. Jadi waktu saya di Sambi. Oh jadi waktu di Sambi jadi Baru ada manajer ada sama menjabat sama menemukan suatu usaha itu. Ya, jadi dulu kalau saya mau cerita ini ya. Ya, cerita ya. boleh. Dulu itu waktu saya di Sambi kan daerah sana itu banyak peternak bebek. Ya. Nasabah itu Pak. Ada beberapa nasabah ya teman-teman saya, teman ngopi. Jadi waktu pas saya di sana sering ngajak ngopi itu yang salah satu teman saya yang peternak bebek. Bahas bebek. Ya, Oh, bahas sambat
ya berkeluh kesah waktu itu kalau di tahun 2017 itu pernah telur itu mengalami harga yang sangat anjlok. Jadi kalau peternak itu setiap harinya ya rugi. Jadi kurang lebih per hari itu dia harus nambeli pakan itu 300.000 kurang lebihnya seperti itu. Setiap bulan. Setiap hari. Setiap hari 300.000. Karena harga telur yang murah, akhirnya penjualannya juga tidak sebanding dengan biaya operasionalnya. Ya di situ dia cerita, ini mau solusinya seperti apa. Akhirnya ngobrol-ngobrol di warung itu. Sepertinya kok peluang. Lah ini kalau misalnya dia mau buat diolah menjadi telur asin, saya mau bantu jualkan kan jadi peluang ini. Pertamanya di temannya Pak Ari ini ya, jualnya cuma telur bebek telur aja. Ya dia jual telur dari kandang diambil pengepul. Jadi langsungan nggak diolah. Langsung dah. Terus ketemu saya, akhirnya saya kasih gambarnya, coba buat telur asin. Nanti coba saya tak bantu jualkan sama istri saya. Pertamanya itu awalnya cuma menjualkan itu. aja. Sebelum lanjut lagi Pak, sebelum lebih dalam lagi. Memang pertama kali usaha dari Pak Ari itu apa? Telur ya? Apa sebelumnya pernah nyoba jualan apa? Durian? Kalau sebelum telur asin itu istri saya yang bikin ayam bakar. Jualan ayam bakar, terus dikasih di packing mika, dikasih ke tempat apa itu yang jualan sayur matang. Nah berarti kan sudah punya pasar. Nah akhirnya dengan teman saya itu yang akhirnya dia bikin sendiri telur asin, ya akhirnya saya bantu jualkan sama istri saya. Terus ayam bakarnya waktu itu masih buat tapi sudah agak berkurang. Terus ternyata ada ini kok telur asin, akhirnya ya tempat pelanggan itu ya coba dikasih produk telur asin telur asin itu. Alhamdulillah ya malah waktu itu ya lebih laku yang telur asin daripada ayam karena bakar. Kalau ayam itu kalau untuk olahan matang kan harus 1 hari laku. Nah ini kalau telur kan bisa sampai 1 minggu. Kan tidak terlalu repot untuk nanti sore ngambil lagi, pagi kirim lagi. Nah, seperti itu. Nah waktu pas akhirnya itu berjalan kurang lebih sekitar 2-3 bulan ya. Ngambil bulan. Itu Pak dari? Iya dari temanku ngambil 3 bulan. 3 bulan ternyata harganya itu harga telur mentah itu kembali normal, naik. Nah akhirnya temanku ya udah kewalahan, harganya sudah normal, dia waktunya juga tidak begitu fokus di membuat telur asinnya karena dia punya peternak sendiri, punya bebek sendiri, bebek peternak. Akhirnya coba saya belajar. Coba cari info-info di YouTube, kan banyak itu yang cara buat telur asin. Nah, saya terinspirasi di daerah mana itu? Boyolali. Brebes. Ya sebelahnya Boyolali maksudnya. Brebes ya. Di situ kan ada cara buatnya gini. Terus kadang ya saya juga main ke Boyolali. Brebes. Di daerah sana, di daerah Sambi, di daerah Kandat itu kan ada juga yang pengasin telur asin. Pembuat telur asin. Pembuat telur asin. Jadi sambil ngobrol-ngobrol, akhirnya saya belajar. Awalnya tuh malah ini nggak jadi Pak. Jadi kasinan semua. Jadi guyon maksudnya. Jadi kasinan semua nih, nyoba satu ember itu ya asin semua. Ya memang awalnya kan dicoba dulu asin semua. Terus yang kedua malah penuh satu, tapi masih asin semua. Jadi lambat laun ya akhirnya bisa rasanya pas ya. Jadi perbandingannya berapa.
Yuk, sebentar Pak Ari, kita coba commercial break. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Lihat yang iklan ini. Yuk. Oke. PNM sebagai salah satu BUMN yang dibentuk oleh pemerintah yang diamanatkan untuk memberdayakan UMKM di Indonesia. Kami memberikan pelayanan kepada UMKM dengan modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Pelayanan modal finansial kami jalankan melalui 2 bisnis pembiayaan, yaitu Pulang dan Mekar. Modal intelektual dan modal sosial berupa pelatihan dan pendampingan secara rutin melalui kegiatan pengembangan kapasitas usaha. Yuk, kembali lagi ke podcast PNM Kediri. Masih bersama Pak Ari. Gimana tadi Pak? Sudah ini ya? Sudah ngopi. Sudah panen telur asinnya maksudnya? Enggak. Tadi Pak Ari sudah bercerita tentang awal mula dia membuat telur asin ya Pak. Ya. Sekarang saya penasaran Pak, bagaimana caranya Pak Ari itu memasarkan telur asinnya Pak Ari itu gimana? Soalnya telur asin itu banyak Pak. Cara-cara khusus mungkin dari Pak Ari. Kalau cara pemasarannya sih sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Kan telur asin itu bisa dibuat lauk, Ya, bisa dibuat dibuat makanan ringan juga bisa. Nah, jadi mungkin banyak juga yang jual itu di toko kelontong, warung, depot, pot mie ayam, supermarket, minimarket. Nah, itu kalau pemasarannya selama ini ya di situ. Jadi Pak Ari ke toko-toko itu untuk memasarkan apa tokonya menghubungi Pak Ari ya? Ya awalnya ya kita yang menawari. Ya, jadi saya bantu istri saya yang aktif untuk pemasaran. Kan sebelumnya juga sudah banyak pelanggan yang yang jual sayur matang itu. Nah, berarti kan mereka sudah kerjasama. Tinggal nambahi yang di toko, yang di minimarket, yang jualan sayur matang. Sekarang kan banyak orang yang pengennya instan, tidak mau masak, pengennya langsung pengen beli sayur matang, nanti lauknya apa tinggal pilih. Dari situ kita pasarnya di situ. Jadi kira-kira kalau misalkan di toko itu bisa laku banyak enggak ya Pak? Misalkan di toko kelontong sama di penjual sayur itu kira-kira banyak yang mana Pak? Yang lebih laku, lebih banyak kebutuhannya itu justru malah yang jual sayur. Yang jual sayur atau yang toko peracangan. Toko peracangan. Iya, toko kelontong, toko peracangan. Kalau minimarket itu ya permintaannya terus tapi tidak begitu banyak karena yang setiap hari orang butuh lauk itu kan yang jual sayur atau mungkin yang di depot-depot itu soto atau di mie ayam seperti itu. Ya bangsanya di situ, sama ya sekali-kali iklan di Facebook, di sosmed. Biasanya kan juga berarti dari offline dan online ya lengkap. Siap. Gini Pak, saya ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik lagi sih. Jadi Pak Ari itu kan menjadi satu karyawan di salah satu perusahaan yang ya dibilang cukup besar ya Pak, PNM. Betul. Bagaimana caranya Pak Ari ya membagi waktu antara kerja di PNM dan jual telur asin tadi itu bagaimana? Soalnya kan kalau dari pemaparan tadi membuat telur asin itu kan butuh waktu juga. Nah itu bagaimana? Kira-kira tips-tips dan trik? Jadi gini, otomatis saya setiap pagi sampai sore kan di kantor, ya. Nah itu saya membagi waktunya ya pulang kantor.
Jadi kalau misalkan waktu pas mau kulak berarti telur sudah dicuci, ya tinggal nanti proses pengasinan malam pulang kantornya tinggal asin, atau mungkin pagi juga bisa. Dicuci itu dicuci pakai air. Dicuci sebelum diasin kan harus dicuci dulu, kan telur itu kan masih kotor, ada kotorannya. Oh, jadi pasti. setelah diambil dari kandang dicuci dulu. Dicuci baru diproses pengasinan. Baru setelah paling minimal 7-8 hari, nah itu baru bisa diolah, Pak. Baru dicuci lagi. Dicuci lagi baru dimasak. Terus kapan ini masaknya? Setelah 7 hari. Jadi setelah dari kandang. Ya setiap hari harus produksi. Oh. Jadi kita misalkan ini pula 1000, nanti 3 hari lagi 1000 lagi. Nah, nanti berapa hari lagi ambil lagi. Jadi saya bisa nyiapin setiap hari bisa, atau minimal 2 hari sekali lah. Kalau setiap hari kan masak repot. Jadi setiap 2 hari sekali itu disiapkan untuk kebutuhannya mana-mana yang sudah perlu diisi. Berarti pagi sampai sore Pak Arik di PNM, setelah itu pulang lah itu bisa bantu untuk nyuci atau mungkin untuk proses pengasinannya. Kalau masak kan gampang, masak yang penting sudah dicuci, dimasukkan ke panci yang besar kapasitas 500 telur. Itu apa ya, buatnya itu 1 hari atau perlu beberapa hari, Pak? Buat pengasinannya itu. Pengasinannya itu perlu waktu 7 hari minimal. Iya, jadi kalau setiap hari pengen kita produknya ready, ya harus berapa hari sekali harus nyetok yang mentah. Jadi nanti 7 hari lagi atau 8 hari lagi ini bisa dimasak, nanti 2 hari lagi yang ini bisa dimasak, jadi tidak cuma 1. Oke, sampai sini aja sih, Pak. Kalau saya tanya-tanyanya sih ya, Pak. Mungkin Pak Ari mau iklan tentang produknya biar dibaca sama netizen. Siap. Ya ini ya untuk pemirsa dan pendengar, kalau mau beli telur asin, kalau mau membutuhkan telur asin, oleh-oleh khas Kediri juga nih, Mas Irfan. Ya. Saya tahunya itu jadi kalau di packing, enggak hanya tahu aja, telur kan banyak yang peternak di daerah Kediri Selatan. Nah, jadi kalau di packingan produk saya itu ada not oleh-oleh khas Kediri. Oh, tadi lupa saya, Pak. Merek dari telur asinnya Pak Ari itu apa ya, Pak? Atau dog asin Mr. Ari? Ya enggak lah. Jadi saya mengambil sebuah kata yang ada maknanya. Loh. Kayaknya maknanya besar kan? Maknanya luas. Apa maknanya asin? Waduh. Kalau telur asin ya mesti asin. Oh iya. Kalau tidak asin berarti telur palsu. Masuk. Jadi nama produknya itu adalah telur asin berkah. Oh iya. Jadi kalau Mas Irfan mau nyari telur asin berkah, tinggal ngetik di set Google Map telur asin berkah Kediri. Ada ya, Pak, sudah? Oh, otomatis ada. Jadi netizen kalau mau pesen telur asin berkah, ya di situ ada sampel foto-fotonya. Itu ada foto saya juga di situ. Ada alamatnya lengkap. Jadi kalau netizen mau berkah, mending beli telurnya Pak Ari aja, langsung berkah. Amin. Terima kasih Pak Ari telah datang di podcast PNM Kediri Punya Cerita. Semoga cerita-cerita dari Pak Ari dapat menginspirasi sobat-sobat PNM yang ada di luar sana, Pak. Yuk, saya Irfan, saya akan undur diri. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. PNM Kediri tumbuh menginspirasi.